Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 material teknik dengan judul Magnetic Particle Test. Saya Geri Raffi Kusuma, NBI 1422. Saya Basya Prasetya Fayazi, NBI 1422-10102. Saya Putra Warid Al-Fajar 1422-100-105. Saya Dio Farel Firmansyah 142-2100-106. Saya Dionysius Jimadung 1422-100-108. Pengujian logam dengan metode MPI wet fluorescence pada dasarnya hampir sama dengan metode wet visible. Hanya metode ini menggunakan serbuk magnet yang akan terlihat dengan sinar UV 20 lux dan black light 1000 lux. Untuk gambar 2.1 pengujian logam dengan metode wet fluorescence. Pengertian NDT. Non-destructive testing atau disebut NDT adalah sebuah teknik pengujian dan analisis yang digunakan oleh industri untuk mengevaluasi sifat dari material, komponen, struktur, atau sistem untuk mendeteksi perbedaan karakteristik atau cacat pada material, komponen, struktur, atau sistem tanpa menyebabkan kerusakan pada bagian aslinya. Pengujian NDT juga dikenal sebagai pemeriksaan tidak merusak, NDE. Pemeriksaan tidak merusak dan evaluasi tidak merusak, NDE. Magnetic Particle Test. Magnetic Particle Test adalah pengujian yang dapat digunakan untuk mengecek adanya diskontinuitas pada material yang telah dilakukan proses pengelasan, pemanasan, machining, dan proses manufaktur lainnya. Proses pengujian ini dapat menggunakan daya magnet yang diaplikasikan terhadap material dan proses interpretasi dilakukan berdasarkan bentuk partikel magnet yang dihasilkan dari proses magnetisasi. Pengujian magnetic partikel ini mempunyai beberapa macam peralatan untuk mengalirkan medan magnet, yaitu yoke, rod, coil, dan esen. Beberapa jenis peralatan tadi disesuaikan dengan material dan kondisi lapangan yang ada. Banyak keuntungan yang didapatkan dari proses pengujian NDT ini. Peralatan dan bahan yang digunakan pada uji magnetik. Alat yang banyak digunakan adalah alat yang menggunakan arus listrik sebagai pembangkit medan magnet. Arus bolak-balik paling cocok untuk menemukan diskontinuitas permukaan. Sedangkan WHDC, arus yang diserahkan sebagian paling sesuai dengan menemukan kontinuitas dekat permukaan. Beberapa jenis alat yang menggunakan sumber arus listrik antara lain. 1. Portable, seperti gambar berikut. Portable lebih ringan dan murah daripada jenis peralatan lainnya. Peralatan portable sebagai gambar tersebut berprofesi pada tegangan 110 atau 220 VAJ dengan keluaran arus antara 500 dan 1200 A. Unit-unit ini biasanya memiliki pilihan jenis arus AC atau WHDC. Kabel dapat dipakai sebagai prod, dililitkan menjadi kumparan atau dihubungkan ke sebuah sentral konduktor. Peralatan portable menggunakan metode serbuk kering untuk kebanyakan aplikasinya. 2. Unit mobile, seperti gambar berikut. Pada beberapa kasus, peralatan diperlukan untuk dibawa ke tempat spesimen yang diuji. Peralatan mobil seperti di atas biasa dioperasikan pada tegangan 220 sampai 440 VAC dan akan menghasilkan arus 4000 A. Peralatan ini biasanya akan menghasilkan arus
magnetisasi AC dan WHDC. Panjang kabel yang digunakan pada unit di atas bervariasi antara 15 sampai 100 feet, 4,5 sampai 30 mili. Kabel yang meter, kabel yang pendek mampu menghasilkan arus yang tinggi prod, dan kabel biasanya dipakai bersama dengan peralatan mobile. Sering diperlukan dua teknisi untuk mengoperasikan prod dan mengaplikasikan serbuk magnet. Magnetisasi longitudinal dapat dihasilkan dengan cara melilitkan kabel membentuk sebuah kumparan. Dimungkinkan juga untuk menggunakan sentral konduktor yang diklemkan di antara kabel untuk menghasilkan magnetisasi melingkar. Peralatan mobile biasanya menggunakan serbuk kering, namun dapat juga menggunakan kaleng bertekanan atau tangki terbuka. Yoke, seperti gambar berikut. Yoke adalah pembangkit medan magnet yang paling sederhana. Batang besi lunak berbentuk U dan koil konduktor dililitkan setengahnya karena besi lunak memiliki permeabilitas tinggi dan retentivitas rendah. Bila koil dialirkan arus akan terbentuk medan magnet yang kuat. Umumnya lebar kaki yoke berkisar antara 15 sampai 20 cm dan menggunakan sumber arus AC 220 volt. Pemakaian yoke biasanya untuk pemeriksaan in-service, spot check pada lasan, dan penelusuran kerusakan. Peralatan bahan yang digunakan uji magnetik. A. Unit portable. Peralatan portable lebih ringan dan murah daripada jenis peralatan lainnya. Peralatan portable seperti gambar tersebut beroperasi pada tegangan 110 sampai 220 VAC dengan keluaran arus antara 500 dan 1200 A. Unit-unit ini atau dihubungkan. Unit-unit ini biasanya memiliki pilihan jenis arus AC atau HVDC. Kabel dapat dipakai sebagai prod, dililitkan menjadi kumparan atau dihubungkan ke sebuah sentral konduktor. Peralatan portable menggunakan metode serbuk kering untuk kebanyakan aplikasinya. B. Unit mobile. Peralatan mobile seperti di atas biasanya dioperasikan pada tegangan 220 sampai 440 VAC dan akan menghasilkan arus 4000 A. Peralatan ini biasanya akan menghasilkan arus magnetisasi AC atau HVDC. Peralatan panjang kabel yang digunakan pada unit di atas bervariasi antara 15 sampai 100 feet atau 4,5 sampai 30 meter. Kabel yang pendek mampu menghasilkan arus yang tinggi. Prod dan kabel biasanya dipakai bersama dengan peralatan mobile. Magnetisasi longitudinal dapat dihasilkan dengan cara melilitkan kabel membentuk sebuah kumparan. Dimungkinkan juga untuk menggunakan sentral konduktor yang diklemkan di antara kedua kabel untuk menghasilkan magnetisasi melingkar. Peralatan mobile biasanya menggunakan serbuk kering, namun dapat juga menggunakan kaleng bertekanan atau tangki terbuka. Prinsip kerja proses pengujian magnetic particle inspection. Magnetic particle inspection merupakan suatu cara untuk mengetahui adanya retak atau cacat yang ada di permukaan pada bahan-bahan ferromagnetik. Prinsip kerja pengujian ini didasarkan pada sifat benda-benda ferromagnetik yang akan memberikan kutub magnet jika benda tersebut dimagnetisasi
adanya kutub magnet itu akan menyebabkan timbulnya aliran medan magnet dari kutub utara ke kutub selatan. Jika terdapat cacat pada benda uji, maka cacat tersebut akan menyebabkan medan magnet baru jika cacatnya terletak tegak lurus terhadap arah medan magnet. Dengan menggunakan metode ini, cacat permukaan dan bawah permukaan suatu komponen dari bahan ferromagnetik dapat diketahui. Prinsipnya adalah dengan magnetisasi bahan yang akan diuji. Adanya cacat yang tegak lurus arah magnet yang akan menyebabkan kebocoran medan magnet. Kebocoran medan magnet ini mengindikasikan adanya cacat pada material. Cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya kebocoran medan magnet adalah dengan menaburkan partikel magnetik di permukaan. Cara kerja dengan menggunakan alat yang disebut yoke, yang di dalamnya berisi kumparan atau cairan yang apabila dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang fungsinya nanti menarik keluar magnetic flux pada benda uji. Di mana flux lain yang berada pada cacat benda uji akan berpendar atau strike dan menjadi magnetik atraktif poles north dan south, sehingga menimbulkan medan magnet dan keberadaan cacat pun bisa terbaca dari sini. Inspeksi partikel magnetik atau MPI digunakan untuk mendeteksi cacat permukaan dan dekat permukaan bahan ferromagnetik. Sebuah medan magnet diterapkan untuk spesimen baik lokal atau keseluruhan menggunakan magnet permanen, elektromagnet, kabel fleksibel, dan genggaman prot. Jika bahan tersebut adalah suara, sebagian besar fluks magnet terkonsentrasi di bawah permukaan material. Namun, jika cacat hadir, seperti yang berinteraksi dengan medan magnet, fluks terdistruksi lokal dan kebocoran dari permukaan spesimen di bawah cacat. Partikel magnetic fine diaplikasikan pada permukaan spesimen, tertarik ke daerah kebocoran fluks, menciptakan indikasi terlihat cacat. Bahan yang umum digunakan untuk tujuan ini adalah partikel besi oksida, besi hitam dan merah atau kuning. Dalam beberapa kasus, partikel-partikel besi yang dilapisi dengan bahan fluoresen memungkinkan mereka untuk dilihat di bawah lampu UV dalam kondisi gelap. MPI dry visible. Magnetic particle inspection dry visible atau partikel magnet kering biasanya dapat dibeli dalam banyak warna, yaitu merah, hitam, abu-abu, kuning, dan banyak lagi sehingga tingkat tinggi kontras antara partikel dan bagian yang sedang diperiksa dapat dicapai. Ukuran partikel magnetik juga sangat penting. Produk partikel magnetik kering diproduksi untuk menyertakan berbagai ukuran partikel. Partikel halus adalah sekitar 50 mm atau 0,002 inci dalam ukuran dan sekitar 3 kali lebih kecil dengan diameter lebih dari 20 kali lebih ringan dari partikel kasar, yaitu 150 mm atau 0,006 inci. Ini membuat mereka lebih sensitif terhadap bidang kebocoran dari diskontinuitas yang sangat kecil. Namun, pengujian partikel kering tidak bisa dibuat secara eksklusif dari partikel-partikel halus. Partikel kasar yang diperlukan untuk menjembatani diskontinuitas besar dan untuk mengurangi sifat berdebu bubuk itu. Selain itu, partikel kecil mudah melekat ke permukaan kontaminasi, seperti sisa-sisa kotoran atau uap air dan terjebak dalam fitur kekasaran permukaan. Ini juga harus diakui bahwa
partikel halus akan lebih mudah terpesona oleh angin. Karena itu, kondisi berangin dapat mengurangi sensitivitas inspeksi. Selain itu, reklamasi partikel-partikel kering tidak dianjurkan karena partikel kering cenderung ditangkap kembali dan pernah digunakan. Campuran akan menghasilkan inspeksi yang kurang sensitif. Partikel magnetik Partikel juga disertakan dalam suspensi basah seperti air atau minyak. Magnetic particle inspection wet visible. Metode pengujian partikel magnetik basah umumnya lebih sensitif daripada kering karena suspensi menyediakan partikel dengan mobilitas lebih banyak dan memungkinkan partikel yang lebih kecil untuk digunakan karena debu dan kepaduan ke permukaan kontaminasi dikurangi atau dihilangkan. Metode basah juga membuatnya mudah untuk menerapkan partikel merata ke daerah yang relatif besar. Prosedur pengujian MPI dry visible. Cleaning. Kondisi permukaan harus diperhatikan. Permukaan harus kering dan basah dari segala macam kotoran yang kiranya dapat mengganggu proses inspeksi seperti karat, oli, atau gemuk, debu, dan lain-lain. Apli AC atau DC yoke. Nyalakan AC atau DC yoke, lalu benda kerja mulai dimagnetisasi. Magnetisasi benda uji dimaksud agar benda uji dapat menarik serbuk ferromagnetik yang nantinya serbuk ferromagnetik tersebut akan mendeteksi adanya cacat pada benda uji tersebut. Aplikasi serbuk magnet. Aplikasi serbuk magnet disesuaikan dengan keadaan permukaan pada benda uji. Serbuk magnet yang digunakan adalah tipe kering. Prosedur pengujian MPI wet fluorescence. Cleaning. Kondisi permukaan harus diperhatikan. Permukaan harus kering dan bersih dari segala macam kotoran yang inspeksi. Dimaksud untuk meneliti bentuk cacat yang terdapat pada benda uji. Selain itu, juga dari hasil pengevaluasian, kita akan dapat menentukan apakah benda uji harus diperbaiki atau tidak. Demagnetisasi. Demagnetisasi dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan sisa sifat magnet yang terdapat pada benda uji, agar benda uji tersebut tidak akan dapat menarik serbuk-serbuk besi yang nantinya akan menyulitkan proses pembersihan. Demagnetisasi dapat dilakukan dengan menggunakan arus AC atau DC. Jika menggunakan arus AC, benda uji dimasukkan ke dalam koil yang GD yang dialiri arus AC kemudian diturunkan perlahan-lahan. Jika menggunakan arus DC, step down bolak-balik berulang. Post cleaning. Post cleaning dimaksud untuk membersihkan benda uji dari sisa-sisa dari pemberian serbuk magnetik pada saat pengujian. Berikut adalah contoh sketsa hasil pengujian. Analisis jenis cacat berdasarkan data yang didapat setelah melakukan praktikum dengan menggunakan 3 metode pengujian MPI dapat disimpulkan bahwa cacat yang terdapat pada las-lasan kedua cacat retakan atau crack. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.